Itu program pemerintah, saya nggak tahu lah. Coba bayangkan, satu tempat yang masak dikuasai oleh orang-orang yang berduit juga, saya rasa kalau nggak mungkin dapat proyek segitu besar, masak banyak sekali, nggak keburu dan sembarangan lah. Ya kemarin di DPR gue dipanggil kan, dokter, itu ceritanya, aduh mengerikan lah kalau dengar. Udah nggak usah dibahas, kita bahas produk kita aja sekarang. Tapi yang intinya tahu kan, pola makan yang salah, akhirnya apa yang terjadi? Sakit. Itu aja. Oke. Memahami bagaimana tubuh menghasilkan energi. Nah, kenapa orang yang ada yang suhunya rendah? Karena energinya kurang bagus. Dia makan banyak karbo, makan lemak, banyak makan protein pun nggak jadi energi yang suhu badan yang panas. Makanya saya sering perhatikan kalau udah usia 40, 50, 60 rata-rata 90% suhu badannya rendah. Dan itu sebenarnya kunci kita masuk fit zone. Nah, ini kan makanan sel. Kuncinya di vitamin mineral. Kalau kita cukup vitamin dan mineral, itu suhu badan kita akan naik dengan sendirinya. Dan perlu waktu, ingat, bukan tiba-tiba ada makan fit zone langsung suhu badan naik. Karena saya pribadi juga dengan istri juga, kita juga dulu waktu mulai di bawah 36 suhu badan saya, dan sekarang suhu badan saya rata-rata udah di atas 36,3, di atas 36,3. Yang bagus sih 36,5 ya. Oke. Nah, produk Fitso ini dari Swiss. Produknya dibikin dari Swiss. Nah, Fitso itu singkatan dari Fit Solusi untuk fit, badannya fit. Jangan kita udah umur, udah punya duit banyak, sakit-sakitan. Duit pun habis lagi, percaya. Jadi kuncinya memang mesti sehat. Jangan sampai umur panjang pun sakit-sakitan, ya menderita, bener nggak? Ya. Kemarin yang ikut ke Malaysia ada nggak di sini? Ada berapa orang yang ikut Malaysia? 1, 2. Ya, bisa lihat Profesor Wang umurnya berapa? 76, si profesornya umurnya 76. Suhunya di dalam ruangan itu dinginnya lebih dingin dari ini. Dingin saya sekitar 18-19 derajat Celcius. Saya pribadi selama 4 jam 2 kali buang air kecil. Itu si profesor 4 jam nonstop bicara, nggak ke WC, nggak minum. Ya, di akhir pembicaraan dia minum sih. Hampir kira-kira berapa setengah jam sebelum habis dia minum. Karena disodorin, karena udah hampir 3 jam lebih. Jadi kebayang nggak, ngomong 4 jam nonstop tanpa teks lagi. Saya mesti pakai teks, beliau nggak tanpa teks. Jadi intinya jangan sampai kita umur panjang tapi sakit-sakitan. Ya, ini kita punya produk luar biasa dari Swiss. Ya. Mengandung apa? Protein. Memang makronutrisi itu perlu protein, karbohidrat, gula ya, sama lemak. Ini makronutrisi. Tapi selain itu, kalau kita mau sehat perlu apa? Perlu vitamin, mineral, trace elemen yang dapat meningkatkan suplai oksigen, ya, nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan sel. Jadi intinya sebetulnya kalau kita nutrisi udah masuk pun, kalau kekurangan oksigen, badan kita nggak akan sehat. Makanya kenapa orang harus olahraga? Tahu nggak kenapa orang mesti olahraga? Supaya oksigen yang masuk lebih banyak. Kalau oksigen yang masuk lebih banyak, kita akan lebih sehat. Ya, semua pembakaran nggak bisa terjadi kalau tidak ada oksigen. Coba api sulut di ruangan hampa udara, nggak mungkin nyala. Sama badan kita, sel kita juga untuk detox perlu oksigen supaya suhu badan kita naik. Memang orang yang rajin olahraga cenderung suhu badannya tinggi. Tapi saya pernah tes beberapa kali, orang yang olahraga pun tunggu setengah jam kemudian kita tes suhu badannya tetap rendah. Kalau orang yang cenderung suhu badannya jelek. Jadi intinya bolak-balik lagi, nutrisi bagus nggak? Kalau nutrisi bagus, ada olahraga baru sehat. Mungkin sering dengar juga orang yang rajin olahraga tetap kena kanker, betul? Pernah dengar? Benar. Teman fitness bareng sama saya, badannya bagus, tingginya juga bagus, berotot pokoknya. Tapi 2 orang masih muda, dua-duanya kena kanker. Sampai mereka pun nggak bisa terima, gua rajin setiap hari olahraga, tapi kenapa gua kena kanker? Nah, nutrisinya bermasalah. Kuncinya di nutrisi. Selain olahraga,
Memang untuk sehat perlu olahraga, tapi untuk sehat pun perlu nutrisi yang tepat. Itu intinya, ya. Oke. Nah, Fitsol kita sudah masuk 17 negara. Jadi intinya kalau produk kita jelek nggak mungkin bisa masuk ke negara-negara seperti ini, paling gampang. Ke Amerika, ke Inggris ya, terus ke Amerika ya, Jepang. Ini Amerika, Jepang, Australia juga nggak gampang ya. Singapura juga nggak gampang. Kalau produknya jelek nggak mungkin diterima di Singapura juga, betul nggak? Nah, produk kita ini udah masuk di 17 negara. Oke, saya percepat karena memang ini cukup panjang. Saya bawa ada 70 slide, jadi saya akan yang nggak terlalu penting saya lewat cepat ya. Nah, perusahaan ini Total Swiss ini didirikan 2010, tapi lihat omsetnya meroket. Sampai akhirnya di Taiwan setahun bisa 15 triliun omsetnya. Jadi kalau penduduk Taiwan cuma 25 juta, ingat penduduk Taiwan cuma 25 juta. Yang minum Fitsol cuma 500.000 orang. Tapi dari 500.000 orang omsetnya setahun bisa 5 triliun. Jadi di Taiwan ini kita nomor 3 untuk industri suplemen. Kalau di Korea malah nomor 2. Di Korea nomor 2. Jadi intinya produk ini memang luar biasa karena produknya luar biasa enak. Kalau Anda minum vitamin ya, rasanya pasti nggak nyaman. Saya seumur umur minum vitamin, minum Fitsol ini paling enak. Apalagi minumnya pakai air dingin lagi. Nanti rasanya juga luar biasa kalau menurut saya sih. Nggak sulit sebetulnya jual ini asal Anda tahu caranya. Karena semua orang butuh nutrisi yang tepat. Oke. Nah, Fitsol ini di Fitsol ini kita ada 5 teori holistik. Satu, penentuan sel. Jadi intinya selnya sehat nggak, dapat makanan yang bagus nggak, nutrisi yang bagus nggak. Udah gitu penentuan sirkulasi darah. Apakah sirkulasi darahnya lancar nggak? Ya, kita punya produk bagus, tapi kalau jalannya macet ya percuma, benar nggak? Kalau jalannya sempit juga nggak bisa sampai lagi. Nah, nanti saya terangin kenapa sih orang bisa sakit. Ya, penentuan metabolisme sel. Ya, udah gitu kode kesehatan, ya suhu badan itu yang 36,5 ya. Suhu badannya bisa 36,5. Ini yang paling bagus di suhu badan kita. Hubungan antara data tes darah dan kesehatan. Jadi kuncinya ujung-ujungnya tetap tes darah. Kalau Anda mau tahu Anda sehat nggak sehat, dari tes darah sebenarnya udah ketahuan. Pastinya Anda sehat atau enggak sih? Jadi nggak bertanya-tanya lagi. Karena angka itu tidak pernah berbohong. Jadi cek aja darah Anda dan setelah 6 bulan kemudian minum Fitsol, cek lagi sekali lagi. Jadi lebih bagus itu. Ya dirasa-rasa enak, tapi kalau angka kan nggak bisa berbohong. Kalau sebelum minum segini, sudah minum segitu kan ketahuan, betul? Oke. Nah ini ada satu profesor, dia penyelidikan tentang sel. Nah ini sel manusia kayak begini lah, cukup rumit. Di dalam sel manusia ada mesin kira-kira. Jadi tetap perlu bahan bakar, perlu oksigen, baru selnya akan bekerja dengan benar. Ya. Nah ini si profesor ini dia ngomong begini, sehat berawal dari sel. Tubuh sehat, sel harus sehat dulu. Jadi kalau kita mau sehat, sel dulu mesti sehat. Kalau sel sehat, organnya sehat. Kalau organnya sehat, manusianya akan sehat. Ya. Jika serius dengan kesehatan Anda, renungkan tubuh Anda dimulai dari bagian terkecil. Ya. Kalau kita punya mobil aja, pentil kecil nggak dari mobil? Bagiannya kecil kan? Coba kalau pentil bocor, bisa nggak jalan mobilnya? Enggak, betul nggak? Nah sebetulnya sama sel kita. Kalau sel kita sehat, ya organ kita sehat. Kalau organ kita sehat, manusianya pasti sehat. Jadi kuncinya ya kasih makanan yang sehat untuk sel. Jangan dikasih kimia, jangan dikasih racun. Ya itu akhirnya apa yang terjadi? Tambah sakit bukan tambah sehat. Oke. Nah ini ya, ini sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem. Ya, baru manusianya sehat. Jadi kuncinya di sel dulu. Ya, tubuh sehat terbentuk dari sel. Oke. Sel sehat, manusia yang sehat tuh. Sel memerlukan nutrisi yang cukup dan seimbang, bukan berlebihan.
Jadi Anda nggak perlu makan berlebihan. Kalau berlebihan malah jadi nggak bagus. Ya. Perlu apa? Protein, lemak, gula, mineral, vitamin, trace elemen, dan ultra trace elemen. Ada memang elemen-elemen ultra trace yang sangat kita butuhkan yang kecil. Jadi seperti rumah lah, kita mau bangun rumah, kalau nggak ada engsel, pintu nggak nempel, betul nggak? Kalau ada pintu nggak ada kunci, rampok masuk. Jadi semua juga perlu. Bayangkan rumahnya segitu rumit, apalagi badan kita. Jadi badan kita nggak boleh diisi sembarangan sebetulnya. Memang suka makan yang enak, ya betul, semua orang suka makan yang enak. Tapi mesti diperhatikan ada nggak nutrisinya setiap hari. Banyak perhatikan. Banyak ada orang zaman dulu, anak-anak kita kebanyakan pendek-pendek, benar nggak bagus, nggak tingginya nggak bagus-bagus. Tapi setelah tahun 2000 rata-rata kalau anak yang pendek-pendek ya kelihatannya kurang gizi, betul nggak? Nah itu sih. Ya. Oke. Nah penentuan sirkulasi darah ini yang kedua ya, penentuan sirkulasi darah. Nah seringkali orang sakit kenapa? Nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh sel di seluruh tubuh dipasok melalui sirkulasi darah. Nah ini pembuluh darah. Kemarin saya di Malaysia dicek darah, itu diambil darah sampai 4 kali baru ketemu. Jadi pembuluh darah kita ada 2, satu arteri itu darah bersih, kedua vena. Vena itu darah kotor. Nah kalau pembuluh darah vena biasanya kita lihat sedikit ungu kebiru-biruan kalau di tangan. Ya, kalau tangan bisa lihat dan biasa diambil darah dari pembuluh darah vena. Ya. Jadi sirkulasi darah ini mesti lancar. Kalau sirkulasinya nggak lancar, lalu lintasnya nggak lancar, kita nggak dapat nutrisi yang baik. Sel-sel kita itu yang akhirnya jadi sakit. Akhirnya kenapa tulang sakit, kenapa pinggang sakit, kenapa ginjal sakit, semua dari sirkulasi nggak lancar. Ya. Oke. Nah, 3 faktor utama mempengaruhi sirkulasi darah. Ada 3 faktor yang mempengaruhi sirkulasi darah. Apa ini? Anemia. Anemia itu kekurangan darah. Sel darah tidak mencukupi itu. Sel darah merah bertanggung jawab untuk memasuk oksigen. Karena di dalam sel darah merah ngangkut oksigen. Jadi sel darah merah kan namanya eritrosit, ya. Di dalam eritrosit itu ada hemoglobin, itu di dalamnya yang ngangkut oksigen. Nah, sel darah merah berkualitas rendah, jadi seperti ini. Yang normal seperti ini, yang anemia seperti ini, sel darah merahnya tekor atau bentuknya tidak sempurna, bulan sabit. Jadi mungkin paling gampang ada 3 penyebab. Paling gampang saya cerita misal supaya gampang masuk, supaya ngerti. Karena agak sulit kalau terlalu ilmiah juga. Jadi kalau kita mau ngirim barang dari Bandung ke Jakarta, kan makanan diantar melalui pembuluh darah kan ke seluruh tubuh. Nah, intinya kalau anemia berarti mobilnya sedikit. Nangkep nggak? Kita mau ngirim barang dari Bandung ke Jakarta, tapi mobilnya sedikit. Jadi barang yang diangkut lebih sedikit, betul nggak? Betul. Nah ini seperti contohnya, ya. Satu lagi apa? Sirkulasi darah tidak lancar. Maksudnya apa? Macet jalannya, seperti ini. Kalau macet jalannya masuk bisa sampai nggak barang kita ke Jakarta? Nggak. Susah. Telat. Nah, sirkulasi darah tidak lancar. Sirkulasi darah tidak lancar, artinya apa? Darahnya kental. Sering dengar mungkin ya. Darah kental. Nah kalau darah kental apa yang terjadi? Nggak bisa bawa nutrisi juga, nggak bisa bawa oksigen juga. Contohnya apa? Mobil macet lah kalau jalan mah. Mobilnya macet. Jadi stroke. Ya ini 2 sebab ya. Kenapa mobilnya macet? Kenapa sirkulasi darahnya nggak lancar? Karena trigliseridnya tinggi, lengket. Ya, udah gitu karena gulanya tinggi. Gula tinggi juga bikin darah kita kental. Udah gitu apalagi kekurangan air putih. Nah ibu-ibu kadang-kadang takut kencing, akhirnya minumnya sedikit. Kalau minum sedikit apa yang terjadi? Darahnya kental. Ya, jadi banyak sebab tuh. Kalau nggak kadar sel darah merah tinggi, ya tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah merah eritrosit. Jadi sering ada orang tertentu
dia produksi eritrositnya terlalu banyak. Ya mobilnya terlalu banyak ya macet jalannya. Eritrosit terlalu banyak jadi darahnya kental. Jadi memang banyak masalah ya. Atau obat-obatan tertentu tuh. Terutama ibu-ibu kalau minum pil KB darah bisa kental. Atau obat yang meningkatkan resiko trombosis tuh. Memang ada beberapa ya obat-obatan yang bikin darah jadi kental. Jadi bukan sembuh. Kurang aktivitas fisik tuh, peredaran darah terlambat, resikonya nyumbang serangan jantung. Makanya pastikan olahraga tiap hari. Motor aja, mobil aja kalau mau dijalanin mesti dipanasin, apalagi badan manusia. Makanya tolong pagi hari kalau bisa ya jalan pagi lah, olahraga dikit-dikit lah, serang sedikit-dikit. Itu untuk memperlancar sirkulasi darah ya. Jadi ini 2 sebab ya, ada 1 sebab lagi. Apa itu? Penyempitan pembuluh darah. Ya ini nih. Karena di sininya radang, di pembuluh darahnya radang, ditutup sama kolesterol. Tangkap ya. Nah ini nyempit. Kalau nyempit apa yang terjadi? Sama nggak sampai. Jadi ada 3 sebab. 1 apa? Oke? Anemia. Anemia maksudnya apa? Tidak ada mobil yang ngangkutnya. Kedua apa? Macet. Terlalu banyak mobil. Ketiga, nyempit jalannya. Kalau dulu saya pikir cuma nyempit, ternyata ada 3 sebab orang nggak dapat nutrisi dengan betul misalnya. 1, nggak ada kendaraannya. Kedua, kendaraannya macet, terlalu banyak. Ketiga, penyempitan, jalannya sempit. Ya, sempit kenapa? Karena radang. Nah, yang bikin radang apa? Gula sama omega 6, gorengan. Itu yang bikin radang. Makanya orang yang makan gorengan relatif lebih gampang sakit-sakitan. Nanti radang tenggorokan lah, nanti batuk, flu lah, panas, dingin lah, ya. Gorengan. Apalagi sekarang gorengan kita bukan pakai minyak kelapa, minyak sawit, lebih jelek lagi. Ya. Nah ini yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Ya. Jadi ada 3 sebab ya kenapa nutrisi nggak sampai ke sel kita. Ya. Apa? The number don't lie. Angka tidak bisa berbohong. Jadi paling gampang sih sebetulnya cek darah lah. Cek darah sebelum minum dan cek darah setelah minum 6 bulan kemudian. Ya. Nah, kita cerita tentang darah manusia. Darah manusia mengandung 4 komponen utama. Apa? Cairan plasma. Sel darah merah yang tadi kita cerita ya. Sel darah merah namanya apa? Eritrosit. Sel darah merah namanya eritrosit. Sel darah putih leukosit. Fungsinya sel darah putih untuk apa? Sistem imun tubuh kita, termasuk alergi juga di sistem imun tubuh kita. Termasuk kalau kita ada parasit juga, kalau imun kita kuat, nggak mungkin parasit bisa hidup di badan kita. Sebenarnya Tuhan ngasih pertahanan tubuh kita banyak. Ya. Udah gitu, trombosit gunanya untuk apa? Keping darah, platelet. Fungsinya untuk apa? Pernah tahu nggak? Kita pernah kalau dengar kalau kena demam berdarah selalu diperiksa apa? Trombosit ya. Trombosit. Gunanya untuk apa tahu nggak trombosit? Biar Belum tahu ya. Oke. Nanti diterangkan. Yang pasti trombosit fungsinya untuk pembekuan darah supaya jangan terjadi pendarahan. Ya. Oke, nanti dilanjut. Hemoglobin. HB pernah dengar hemoglobin? Kalau mau sumbang darah mesti cek apa? HB-nya. Ya, hemoglobin itu adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan saat kita bernafas. Jadi dia hemoglobin itu di dalamnya ada Fe. Fe itu yang ngangkut oksigen. Nah, hemoglobin itu ada di dalam apa? Eritrosit, sel darah merah. Perlu diulang-ulang supaya hafal, supaya nanti tahu, oh apa sih eritrosit, apa sih hemoglobin, apa sih trombosit. Memang ini cukup banyak, makanya saya juga dibikin simpel dulu, karena nggak mungkin dalam 2 jam saya bawakan semua. Saya sepotong-sepotong aja. Sekarang yang paling penting kita ulang-ulang supaya hafal. Hb terdapat di dalam eritrosit.
fungsinya untuk membawa oksigen ke seluruh sel kita, ya. Oke. Plasma, cairan yang mengandung mendominasi darah, terdiri dari air, protein, ya. Mungkin sering dengar kalau orang tua diperiksa apa? Albumin. Betul? Albumin. Faktor pembekuan, antibodi di dalamnya, enzim tuh, dan hormon. Jadi plasma darah itu penting sekali. Di dalamnya ada apa? Gula, glukosa, dan lemak. Plasma berfungsi sebagai media pengangkut berbagai zat penting, termasuk sel darah, nutrisi, antibodi, hormon, dan produk limbah. Nah, saya pernah terangin juga kalau orang-orang yang vegan sehari aja makan daging, itu si plasma darahnya keruh. Jadi orang-orang vegan, makanya kenapa orang-orang vegan umurnya lebih panjang? Karena si darahnya lebih bersih dibandingkan orang-orang yang pemakan daging. Saya cerita juga tangan pertama apa? Makanan itu. Mata rantai makanan pertama datang dari mana? Tanah. Semua makanan kita datang dari tanah. Nanti kita mati pun semua balik lagi ke tanah. Ya. Yang bisa makan tanah kalau ngomong kasarnya tumbuhan, karena tumbuhan punya hijau daun, fotosintesis. Dari tanah masuk tumbuhan, tumbuhan dimakan herbivora animal, makanan pindah ke daging. Nah, manusia perlu makanan dari mana? Dari dua itu, dari tumbuhan atau dari hewan. Ya, jadi tangan pertama yang paling bagus karena itu bikin plasmanya nggak kotor. Kalau kita makan protein hewan aja sehari, si plasma darahnya jadi kotor. Makanya nanti perhatikan orang-orang terkuat olahragawan, kebanyakan mereka vegan yang juara-juara hebat itu, yang daya tahan tubuhnya kuat. Ya. Sel darah putih, leukosit, berperan dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Ada berbagai jenis sel darah putih, masing-masing dengan fungsi spesifik seperti menyerang bakteri itu, virus, patogen lainnya, serta membantu proses peradangan. Jadi intinya, kenapa ada orang-orang yang keracunan MBG ini ya? Kenapa ada orang yang masih bertahan? Karena daya tahan tubuhnya setiap orang berbeda. Jadi ada orang yang cuma makan sedikit aja langsung masuk rumah sakit. Tapi ada yang sepiring pun aman-aman aja. Makan makanan yang berkuman juga. Karena daya tahan tubuhnya berbeda, ya. Kalau parasit cacing itu termasuk bisa diatasi juga. Harusnya bisa. Makanya kan di leprosit ada pemeriksaan kan. Kalau itunya lebih, nah itu parasit sebetulnya nggak akan bisa tumbuh kalau badan kita sehat. Udah siapin semua ininya. Ini perhatiin ya. Oh tadi sebelumnya berarti yang sebelumnya, ya. Jadi intinya parasit juga bisa intinya. Jadi kenapa ada orang tertentu yang sampai parasitnya, cacingnya kan ada sampai kemarin orang meninggal gara-gara cacingnya dikeluarin banyak ya di dalam tubuhnya. Itu karena gizinya. Intinya kalau kita sehat, badan kita nutrisinya benar, parasit juga nggak bisa hidup di badan kita. Ya paling gampang lagi lah dalam satu keluarga, kadang-kadang kan kena demam berdarah, nggak satu keluarga kena kan? Padahal nggak mungkin itu nyamuk nggak satu, apalagi kiri kanan suami istri, istrinya kena, suaminya kena, suaminya kena, istrinya kena, itu nggak mungkin punya, benar nggak? Ya intinya pasti ada yang orang tertentu yang daya tubuhnya lebih kuat, termasuk waktu COVID lah. Ya kok. Benar nggak? Sering dengar kan? Ya. Waktu COVID suaminya kena, istrinya nggak kena. Istrinya kena, suaminya nggak kena. Nah itu daya tahan tubuhnya berbeda. Termasuk paling gampang lagi cacingan, nggak semua orang. Perhatikan aja, orang-orang kota jarang yang kena cacingan. Kebanyakan maaf ya, orang-orang yang memang udah gizinya jelek, udah gitu daerahnya miskin, punten ya. Bukan maksudnya ngomongin ini. Ya kena kan mereka. Tapi orang-orang kota jarang kejadian sampai keluar cacing di mana-mana gitu. Karena daya tahan tubuhnya berbeda. Ya. Intinya parasit juga bisa dibantu dengan produk kesehatan nutrisi yang benar. Trombosit ya, keping darah atau platelet. Trombosit ya ini untuk berfungsi dalam proses pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan saat terjadi luka. Trombosit akan berkumpul di area luka, membentuk sumbatan dan mencegah darah keluar dan melalui proses penyembuhan. Keempat komponen ini bekerja sama untuk menjaga fungsi tubuh optimal, termasuk pengangkut nutrisi dan oksigen.
melawan penyakit, menyembuhkan luka dan membuang limbah, termasuk membuang racun. Makanya kenapa orang-orang yang demam berdarah, kena malaria, kalau terjadi pendarahan mati, nggak ada obat, betul? Karena trombositnya rendah. Kalau trombositnya rendah, si darahnya nggak bisa beku, pendarahan terus kemana? Nanti keluar darah di mana-mana, di mata, di mulut, sampai di hidung, di telinga, udah pendarahan mati. Biar ke rumah sakit pun nggak akan ketolong. Makanya sering dengar kan, orang udah 12 hari di rumah sakit, termasuk teman saya 16 hari di rumah sakit, matinya di rumah sakit karena malaria. Dan nggak ketahuan kan, sampai detik terakhir baru tahu malaria. Jadi mereka nggak kepikir bahwa malaria pun bisa kena itu orang.